Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustina. Saya dari kelas 1C Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2052111119. Di dalam video ini akan membahas tentang 4 poin materi, yaitu yang pertama, pengertian ekonomi Islam, yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam, yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari oleh 4 pengetahuan, yaitu yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyah. Materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Ekonomi sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekonomi, perbedaan ekonomi mikro dan makro, bagaimana jenis ekonomi mikro dan makro saling mempengaruhi satu sama lain, dan dampak bisnis dari jenis-jenis ekonomi mikro dan makro. Sebenarnya, apa sih perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Nah, untuk itu, mari kita mempelajari lebih rinci tentang ekonomi mikro terlebih dahulu. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor yang berkontribusi pada keputusan orang dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum sejauh menyangkut harga, permintaan, dan pasokan barang dan jasa. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke bagian ekonomi mikro menentukan untuk memahami hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana orang dan rumah tangga menghabiskan anggaran mereka. Yang kedua, kombinasi produk dan layanan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka dalam konteks anggaran yang tersedia. Yang ketiga, bagaimana orang memutuskan atau individu memutuskan apakah ia ingin bekerja atau tidak bekerja, dan jika ia memutuskan untuk bekerja, ia memutuskan untuk bekerja paruh waktu atau penuh waktu. Yang keempat, bagaimana seseorang memutuskan untuk menabung untuk masa depan, dan berapa banyak jumlah yang mereka akan tabung, atau mereka memilih untuk tidak menabung dan memutuskan untuk berhutang. Yang kelima, bagaimana sebuah bisnis memutuskan untuk memproduksi dan menjual produk-produk tertentu. Bagaimana ia akan memproduksinya, berapa banyak dari masing-masing itu akan dijual, dan berapa banyak konsumennya. Yang keenam, apakah yang menyebabkan mereka memutuskan berapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan. Yang ketujuh, bagaimana perusahaan akan membiayai bisnisnya. Yang kedelapan dan terakhir, kapan bisnis akan memutuskan untuk memperluas, berhemat, atau bahkan menutup usaha mereka. Jenis ekonomi yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Pada dasarnya, ekonomi makro adalah pendekatan top-down. Ekonomi makro berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto atau disebut GPD negara, ekspektasi inflasi dan inflasi, pengeluaran, penerimaan dan pinjaman pada tingkat pemerintah, pengangguran, dan kebijakan moneter. Hal ini dilakukan untuk menafsirkan
dan mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan, sehingga kebijakan dapat dirumuskan pada tingkat yang lebih tinggi, dan penelitian makro dapat dilakukan untuk tujuan akademik. Ekonomi makro menganalisis seluruh industri dan ekonomi, daripada perusahaan atau individu tunggal, dan berupaya menjawab pertanyaan seperti bagaimana seharusnya tingkat inflasi dan apa yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Untuk meringkas waktu, ekonomi makro berusaha untuk menjawab hal-hal berikut. Yang pertama, faktor mana yang menentukan berapa banyak barang dan jasa dapat diproduksi suatu negara. Yang kedua, apa yang menentukan jumlah pekerjaan yang tersedia dalam suatu ekonomi. Yang ketiga, apa yang menentukan standar hidup suatu negara. Yang keempat, faktor-faktor apa yang menyebabkan ekonomi melaju atau melambat. Yang kelima, apa yang menyebabkan organisasi memperkerjakan atau memecat lebih banyak tenaga kerja dalam skala nasional. Yang keenam, apa yang menyebabkan ekonomi tumbuh dalam jangka panjang. Yang ketujuh, apakah kondisi kesehatan ekonomi berdasarkan pada tingkatan standar hidup, pengangguran rendah, dan inflasi rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan utama ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah mengeksplorasi elemen yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utama di antara ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah: yang pertama, ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Yang kedua, meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi, seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang, dan siklus bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana ekonomi makro dan ekonomi mikro saling mempengaruhi. Yang pertama, efek ekonomi makro pada ekonomi mikro. Jika kebijakan nasional disahkan, seperti ketika Bank Sentral Negara itu memotong suku bunga sebesar 100 basis poin, ini akan menurunkan biaya pinjaman bank umum. Hal ini pada gilirannya membantu penurunan suku bunga simpanan mereka, yang memberi ruang untuk menurunkan suku bunga kredit dan kepada individu dan bisnis. Hal ini menyebabkan peningkatan pinjaman dan menciptakan iklim investasi yang lebih besar, yang membantu bisnis berinvestasi dalam aset, proyek, dan rencana ekspansi baru. Yang kedua, efek mikro pada makro. Kondisi ekonomi mikro adalah salah satu dari banyak faktor yang menentukan kebijakan ekonomi makro. Untuk melanjutkan contoh, Bank Sentral mengamati tren pinjaman dan investasi bisnis, individu, dan rumah tangga. Sekarang, tingkat suku bunga yang telah diturunkan untuk menentukan apakah mereka harus melakukan pemotongan tambahan atau tidak. Jika prospek lemah, pertahankan tarif apa adanya atau naikkan jika prospek meningkat. Materi selanjutnya yaitu tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Untuk itu, mari kita jelaskan lebih rinci tentang permintaan dalam Islam. Menurut pakar ekonomi, permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tertentu pula dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya, penafsiran secara Islam pun tidak jauh berbeda dari konsep permintaan selayaknya menurut pengertian orang-orang Barat yang hedonis. Yang membedakan adalah bahwa dalam Islam kita harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah, mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun,
maka permintaan akan naik. Dan apabila jika harga naik, maka permintaan akan turun. Inilah konsep hukum permintaan yang hanya terfokus kepada jumlah barang dan harga saja tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi, terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut. Adapun tujuan orang Islam melakukan permintaan adalah harus memberi faedah atau maslahah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita. Contohnya, apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal itu akan lebih berfaedah apabila kita membelikannya makanan yang bergizi. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram. Konsumsi atau permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang. Konsumennya berdosa dan nanti di akhirat mendapat balasan serupa siksa. Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik. Di antaranya adalah yang pertama, merusak agama karena telah melanggar syariat. Yang kedua, pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tingkat keikhlasannya berkurang. Yang ketiga, pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek. Yang keempat, pengaruh terhadap kesatuan umat. Yang kelima, pengaruh terhadap kesehatan. Yang keenam, menimbulkan kerusakan dan kemerosotan. Yang ketujuh, menimbulkan kehinaan dan kenistaan hidup. Yang kedelapan, menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi. Selanjutnya, penawaran dalam Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada yang hal membedakan dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Dan jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Dalam mengkaji masalah demand, Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Sebagai menurutnya, materi yang keempat yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Marilah kita mengetahui apa sih kebijakan fiskal itu. Secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan diberi arti yang bermacam-macam. Harold de Lasswell dan Abraham Kalpan memberi arti kebijakan sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Seorang ahli, James A. Anderson, merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor, pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan arti fiskal yaitu berhubungan dengan soal-soal finansial fiskal, yaitu berhubungan dengan soal-soal finansial. Yang kedua, pada waktu itu istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah moneter. Fiskal berhubungan dengan fitch, yaitu aspek finansial pemerintah, sedangkan fiskal polisi atau kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, dalam ekonomi konvensional kebijakan
Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Menurut Eko Supriyanto, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Menurut Sandono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau keseluruhan dalam perekonomian. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal itu? Nah, tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khursyid Ahmad mengkategorisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan takziyah. Mahmud Muhammad Bablili menetapkan 5 prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu al-ukhuwah atau persaudaraan, al-ihsan atau berbuat baik, al-nasihah atau memberi nasihah, al-istiqomah atau teguh pemendirian, dan al-taqwa atau bersikap takwa. Muhammad Raihan Syarif dalam Islamic Social Framework, struktur ekonomi Islam didasarkan pada 4 kaidah struktural, yaitu perwalian manusia, kerjasama, pemilihan pribadi yang terbatas, dan perusahaan negara. Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury dalam bukunya Contribution to Islamic Economic Theory. Prinsip ekonomi juga dikemukakan oleh Masudul Alam Choudhury dalam bukunya Contribution to Islamic Economic Theory. Sebagaimana diikuti Muslimin Hakara, ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada 3 prinsip, yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip kerja dan produktivitas, yang ketiga, prinsip pemerataan dalam distribusi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Perspektif ekonomi konvensional, Adi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN terdapat beberapa instrumen dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Antara lain, yang pertama melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Yang ketiga, meminjam uang. Pemerintahan dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen. Yang pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan yang merupakan sumber penerimaan negara, terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi tanah,
Gomina, harta rampasan perang. Jizyah atau pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim. Pajak atas perkembangan dan harta karun. Bea cukai dan pungutan. Jika diklasifikasikan, maka sumber penerimaan negara atau pendapatan negara yang ada bersifat rutin seperti zakat, kharaj, atau yukai, infak, sedekah, serta pajak yang diperlukan, dan ada bersifat temporer seperti gomina, fai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Kebijakan belanja atau pengeluaran diantaranya adalah kepentingan pertama diarahkan kepada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain. Menurut Ibtamiyah sebagai dikutip oleh Eko Supriyanto, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran untuk para gubernur, menteri, dan pejabat pemerintah lain tidak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan FAI. Yang kedua, memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau qadhi. Yang ketiga, biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya. Yang keempat, utilitas atau kegunaan umum, infrastruktur, dan gugus tugas ekonomi harus ditanggung negara. Selanjutnya, nilai materi dan spiritual. Sebelum menjelaskan kata materi dan spiritual, diperlukan menjelaskan bahwa kata nilai merupakan tema baru dalam filsafat aksiologi. Penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.